Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa yang dirahmati Allah. Oten Kalangkabut mencoba menerangkan konsep penebusan dosa dengan pembunuhan. Apakah masuk akal? Silahkan renungkan, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel-channel Islam. Bumi dan seluruh orang di bumi, dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia neraka itu adalah api yang bergejolak. Jadi manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut. Kenapa? Kalau ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut, seyogianya dia bukan manusia, dia adalah Tuhan. Ya, karena berbicara tentang penghukuman itu adalah penghukuman dari Tuhan. Ketika ada melanggar perintah itu, manusia ada di dalam naungan firman Tuhan itu, yaitu dihukum mati. Nah, jadi untuk lepas dari itu, dari hukuman itu, tentu manusia tidak akan mampu, tidak akan mampu mengupayakannya seorang diri. Lalu siapa? Logiknya siapa yang bisa menyelamatkan manusia yang ada di bawah naungan kuasa perkataan itu? Logiknya manusia itu bagaimana caranya? Nah, dengan cara seperti apa? Tentu dia yang berkata-kata itu yang hanya mampu mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari kuasa perkataan itu, yaitu maut. Dia yang berkata-kata itu. Nah, dia yang berkata-kata itu tidak juga sama seperti orang ngambil begitu saja. Tentu punya aturan. Aturannya apa? Supaya aturannya adalah tentang keadilan. Karena Tuhan itu disebut maha adil loh. Sekalipun Suma, kalau Suma itu jualan, lalu ambil sembarangan saja apa yang dia jual tanpa membayar, lama-lama Suma bangkrut. Itu logiknya ya. Jadi Suma kalau mengambil sekalipun itu barang dagangannya, dia harus bayar. Itu logiknya. Tapi kalau Suma kebiasaan ngambil barang dagangannya, ambil tanpa membayar, lama-lama Suma hanya bangkrut. Karena apa? Dia tidak bijak di dalam melakukan suatu perkara. Nah, Tuhan adalah yang maha adil. Tentu dia tidak akan mungkin bisa didakwa oleh siapapun, oleh makhluk apapun atas keadilannya. Nah, bagaimana keadilan Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang ada di bawah dosa itu? Nah, Tuhan menyelamatkan manusia dari lumpur dosa dengan keadilannya, dengan tidak menyalahi keadilannya. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan nyawanya supaya manusia itu bisa selamat. Itu yang disebut sebagai tebusan. Nah, kita masuk. Suma berkata bahwa kalau di dalam kekristenan kan jelas kawan, yang menebus itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Nah, coba kita komparasi dengan logiknya pengajaran Anda. Bagaimana orang lain bisa menebus Anda dari api neraka? Bagaimana bisa orang lain bisa menebus Anda dari api neraka? Siapakah orang itu yang sehingga punya kuasa selevel dengan Tuhan? Siapakah orang itu sehingga mampu mengangkangi perkataan Tuhan? Siapakah orang itu? Dialah Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi kalau ada orang yang bisa menebus seseorang dari neraka, harus diketahui, harus dipahami bahwa orang itu mampu mengangkangi perkataan Tuhan. Siapa? Tuhan siapa yang perkataannya bisa dikangkangi, bisa diatasi oleh manusia? Seyogianya Tuhan itu tidak maha kuasa jika perkataannya bisa dikangkangi oleh manusia. Itu logiknya. Oke, baik. Jadi di Islam itu, Bung, penghapusan dosa itu jelas bisa dihapuskan bukan dengan mengorbankan sesamanya manusia, tapi dengan cara mendirikan sholat. Ayat yang saudara baca itu tidak ada kaitannya terkait tidak ada penebus, tidak ada orang yang di dunia dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kami, kecuali orang yang mendirikan sholat, illal musallin. Jadi orang-orang yang menjalankan sholat itu memiliki tebusan. Apa tebusannya? Amalan sholatnya. Banyak hadits yang menjelaskan sholat itu penghapus dosa. Alladzina hum ala sholatihim da'imun. Itu jelas. Da'imun. Itu jelas dalam agama kami. Nah, sehingga kami tidak membutuhkan orang lain. Yang menebus dan menghapus dosa kami itu Allah melalui amalan-amalan kami.
Makanya di dalam kitab saudara sendiri dikatakan, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Pengkhotbah 12:14 menurut perbuatannya masing-masing. Matius 16:27 menurut perbuatannya masing-masing. Yohanes 5:29 menurut perbuatannya masing-masing. Yohanes 5 nomor 2 menurut semua, menurut perbuatan masing-masing. Yehezkiel 18:30 menurut perbuatan masing-masing. Jadi tidak ada orang kemudian dari hasil karya pembunuhan orang-orang jahat terhadap orang benar berubah alih menjadi tebusan. Tidak ada itu. Nah, terkait dalil Al-Quran yang saudara bawa, Anda harus sadar bahwa orang kafir itu tempatnya memang di neraka. Qala dakhulu fi umamim qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Jadi orang kafir di neraka. Itu jelas itu. Sementara orang beriman itu masuk ke surga. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Tak ada tebusan-tebusan, tak ada. Orang kafir tempatnya di neraka. Orang beriman tempatnya di surga. Ketika orang beriman ini mati membawa dosa, tapi bukan dosa kesyirikan, Allah kemudian memasukkan ke dalam surga. Kenapa? Orang kafirnya sudah ada di neraka. Jadi Anda harus memahami, makanya dikatakan dalam Al-Quran Ar-Rahman ayat 46, orang Islam itu mendapatkan 2 kali surga. Karena kenapa? Surga yang sejatinya diperuntukkan untuk orang yang masuk ke neraka, itu ternyata mati dalam kekafiran sehingga surganya diambil oleh umat Islam. Begitu juga neraka. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Araf ayat 38, orang kafir itu berlipat ganda nerakanya. Kenapa? Yang tadinya orang-orang yang beriman, yang padanya ada neraka, karena diampuni oleh Allah, nerakanya itu diberikan kepada memang orang yang sudah ada di dalam. Makanya 2 kali lipat orang kafir itu di neraka. Jadi nggak ada tebusan-tebusan gitu, Bang. Oke, sudah. Ya. Oke. Tunggu. Tunggu, 30 detik lagi. 30 detik Udah lagi. jelas itu, sudah bagus. 30 detik lagi. Jadi sejauh ini, saudara-saudara, di dalam Kejadian 49 nomor 27, sangat jelas dikatakan bahwasanya saudara mengatakan Kristen tidak membunuh Yesus. Betul. Itu betul. Kristen tidak membunuh Yesus. Tetapi hal yang Anda imani adalah hasil rampasan dari Yahudi orang Farisi, yaitu prosesi penangkapan terhadap Yesus dijual kepada Romawi Yunani. Anda imani sebagai penebusan dosa. Itulah yang dinubuatkan Kejadian 49:27. Keturunan Benyamin Paulus akan merampas hasil jarahannya dan membagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani. Ini yang Anda imani sekarang. Silakan. Oke. Bentar, Boleh nggak, Bang Bro John? Jonto, sebentar. Bang Malikin, Ini. saya boleh sedikit nggak? Oh ya, silakan. Sedikit aja, cuma sedikit aja. Jadi gini, Bang Suma, kamu ini udah blunder loh. Kamu bilang umat Islam tuh udah pasti masuk surga karena pemberitahuan oleh Allah SWT-mu. Padahal kamu lupa di Maryam 71 dan 72 itu bagi orang Islam pasti masuk neraka. Kan itu hanya orang yang bertakwa kan akan masuk surga, betul nggak? Jadi kalau umat Islam mau masuk surga itu harus bertakwa. Kamu harus baca juga di Al-Maidah ayat 46 itu. Harus bertakwa, harus ikut Taurat dan Injil. Itu kamu lupa berarti ayat itu yang dibuka oleh Bang Malikil tadi. Itu masa tidak masuk logika manusia bisa menebus manusia. Hanya Sang Maha Kuasa itu yang bisa menebus manusia yang namanya dari dosa. Kalau kalian itu sudah ditetapkan di Maryam 71 dan 72 itu masuk neraka. Oke, bro, Hanya yang bertakwa itu yang masuk surga. Tapi kalau kau lihat, oke, lanjut sudah Malik. Ya. Oke, sabar dulu Bang Malik, sabar. Saya dulu sedikit saja. 4 detik. Jadi kata Yesus kepada kita semua, jikalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Itu ayat kuncinya Yesus Kristus ya. Oke, silakan Bang Malikil. Oke, ya. Jadi narasi kawan kita Suma, saya batalkan, saya hantam dengan Qur'annya, gini ya. Sini loh. Dan seluruh orang di bumi all in. Dan seluruh orang di bumi all in termasuk Muhammad. Karena seluruh orang, kecuali Muhammad itu tidak di bumi. Dan seluruh orang di bumi kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.
Jadi orang di bumi mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Jadi tidak ada manusia yang bisa menebus dirinya. Sebenarnya di sini ada narasi inkonsisten. Tetapi nggak apa-apa, cuma nggak sadar. Narasi inkonsistennya di mana? Di dalam hadis. Ternyata ada orang yang bisa menebus. Ya, tapi masih kita bisa bahas ini. Ya memang tidak ada orang yang bisa menebus itu tanpa harus masuk ke neraka. Jadi di Al-Ma'arij di sini dikatakan memang tidak ada orang yang bisa menebus dirinya supaya dia tidak masuk neraka. Tidak ada. Semuanya masuk neraka. Nah, ketika sudah masuk neraka, baru dia ditebus dengan ini dan itu. Ya, ditebus dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, ini poinnya ya. Pada suatu hari kiamat, kalau Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inilah penebusmu dari siksa api neraka." Jadi kalau berbicara tentang tebusan dan apa yang ditebus ya, yang menebus ini yang lebih bernilai, itu logiknya. Ya, yang menebus ini lebih bernilai. Kenapa yang menebus ini yang lebih bernilai? Karena yang menebus ini bisa membebaskan yang tidak bernilai itu dari penghukuman. Jadi yang menebus ini adalah yang bernilai. Nah, logikanya di dalam kawan muslim, kafir ini seburuk makhluk. Bagaimana seburuk makhluk ini bisa bernilai? Nih, ini nilai logik barter, nilai logik barter. Menebus dan ditebus itu yang tidak bernilai. Penebusnya ini bernilai. Kenapa penebusnya ini bernilai? Karena penebus ini bisa membuat yang ditebus itu bernilai. Itu pahamnya, jangan salah ya. Nah, Nasrani maupun Yahudi adalah penebus. Lalu semua berkata bahwa orang itu tidak memikul dosa. Memang tidak ada. Kekristenan tidak pernah mengajarkan manusia satu memikul dosa yang lain. Tidak. Justru Tuhan yang memikul semua itu. Manusia tidak akan mampu, kawan. Nah, tetapi apa yang Anda ajarkan di dalam iman Anda? Kita baca. Saya bantah dengan dalilmu. Di hari kiamat kelak, muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kata siapa tidak ada pemikul dalam dosa? Dosa Anda itu semua dipikul oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Itu juga tervalidasi di dalam Quran. Nah, di dalam Ngelek kayaknya dia. Ngelek. Gak ada suara. Ngelek. Jangan sampai dia sedang menangis itu. Mati lampu kayaknya. Wifi-nya mati. Enggak, mandi tentara. Biasanya mandi tentara. Tuh kan. Aduh, mentah. Ngelek. Oke, boleh saya, teman-teman. Ya, Ya. silakan lanjut dulu. Oke, baik. Silakan. Jadi hadits yang dibawa itu sudah jelas. Allah kemudian mengampuni dosa-dosa mereka. Kan sudah jelas ayatnya, dia sendiri, saudara siapa, Herdi sendiri. Allah menghapuskan dosa-dosanya. Berarti sudah diampuni dosanya. Lalu kemudian orang kafir itu kan memang sudah ditujukan kepada neraka. Tadi dalilnya sudah saya sampaikan. Al-Quran mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ya karena menyekutukan dirinya, yaitu syirik, dan dia mengampuni semua dosa selain daripada syirik itu. Semua dosa diampuni kecuali yang syirik. Syirik itu apa? Menduakan Tuhan, menyembah selain daripada Tuhan. Lalu kemudian saudara Herdi tadi mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ya, di situ dikatakan bahwasanya wa man fil ardi jami'a tsumma yanji, dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan untuk dapat menyelamatkan mereka. Kalla innaha laza, sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Tetapi apa ayat selanjutnya? Allah menerangkan, illa, kecuali, illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan sholat. Sholatnya itulah yang menjadi tebusan bagi mereka. Makanya di dalam
agama kami, sholat itu adalah penggugur, penghapus daripada dosa-dosa yang telah kami lakukan. Jadi jelas itu. Saudara Hedi hanya membaca sepotong. Kemudian saudara saya tadi, surah Maryam 71. Ayatnya dari ayat 64 sampai ke ayat 71 itu berbicara tentang orang-orang kafir. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu jelas bahwa sesudah menceritakan tentang orang-orang kafir, Allah kemudian memberi peringatan bahwa seluruh manusia, bukan cuma Islam, seluruh manusia akan mendatangi neraka. Bukan masuk ke neraka, mendatangi semua manusia. Sabar. Semua orang akan mendatangi neraka. Semua manusia, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, Islam, semua akan mendatangi. Tetapi Allah mengatakan apa? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim, orang kafir di dalamnya. Jelas itu. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah di kami. Kamu menarasikan yang di surah Maryam ayat 71 dan 72 itu kamu menarasikan buat orang kafir. Di situ sudah sangat jelas. Itu bagi orang Islam. Nggak ada bung. Di situ jelas. Begini. Kami yang tahu. Wa in minkum. Sekarang begini. Tidak ada seorang pun. Itu menurut kamu semua. Jadi Tuhan Yesus bilang silakan. begini sekali lagi ya. Silakan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Tuhan Yesus ya, ingat ini kata Tuhan Yesus. Oke. Terus kenapa dibunuh kalau dia kebenaran? Kenapa dibunuh kalau dia kebenaran? Dengar dulu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 1. Iya, kenapa Ya. dibunuh kalau dia kebenaran? Kenapa? Ya itu nanti kamu cari sendiri aja. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa dibunuh? Kalau dia Dengar. kebenaran justru tidak boleh dibunuh. Dengar dulu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Barang siapa yang datang kepadaku. ya, barang siapa yang mau datang kepada Bapa, yaitu surga, harus melalui Yesus Kristus. Ya terus kenapa Ya, jadi dibunuh kami- kalau begitu? Kami ini bukan kami yang membunuh. Dengar lagi saya katakan. Yang membunuh dia bukan kami. Iya, tapi Anda percaya nikmati. Bukan, kami percaya Pertanyaannya bahwa dia kenapa, telah. Bro John? Kenapa? Karena Pertanyaannya kamu. kenapa? Karena kamu. Ya, karena kita Kenapa semua dibunuh? ini adalah- Kalau Karena Yesus kita itu semua jalan ini kebenaran dan hidup, Iya. kenapa dia dibunuh malah? Karena kita orang Ini berdosa jawabannya. ini yang bodoh ini yang melakukan itu. Tapi kami orang Kristen percaya dengan kematian ini dia membawa kita kepada kekekalan. Nah, Seperti berarti saudara dengar dulu, seperti saudara punya aula itu, katakan itu. Kami ada satu Tuhan yang bisa menyelamatkan kami dari siksa neraka yang aulamu itu berikan. Nah, nggak kamu bisa, tidak Bung. percaya- yang Bung. kamu tidak percaya kepada Bung. Yesus Kristus, kamu tetap dalam neraka. Itu artinya. yang diusir Yesus siapa di dalam Matius? Yang diusir malah adalah orang yang menganggap dirinya Tuhan. Itulah mereka yang diusir oleh Yesus. Tidak semua orang yang menyeru kepada aku Tuhan, Tuhan, Ingat. masuk ke dalam kerajaan langit. Kan Ingat. gitu? Kamu Bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, Dengar, kata mengusir Allah setan kamu, demi namamu? dengar. Hanyalah daripada Allah kalian kamu semua berbuat kejahatan. Kan gitu? Kalian semua umat manusia ini akan masuk ke dalam neraka dan itu Yes, tepat. mendatangi, Ya. Bung, mendatangi, Itu Bung, pasti. bedakan. Dan kamu tidak akan Mendatangi. bebas dari situ kalau kami Sama akan di dalam bebasnya, kitab ya. saudara, Terus. Markus 9:49, ya semua manusia akan masuk ke dalam api neraka. Itu sama di kitab saudara. Coba Anda baca. Coba Anda baca Markus 9. Satu-satu. Ngomong satu-satu aja dulu. Oke, Tadi saya sambung ya. pertanyaannya Begini, kenapa? kata Allah kamu, kata Allahmu, Ya, tidak ada ya. satu orang pun yang akan Ya, lolos termasuk dari Kristen. dalam. Dengar dulu. Tidak ada satu orang pun yang bisa Iya. lolos dari api neraka, ya. Iya, termasuk api neraka Kristen. yang dibuat oleh Allah kamu. Iya, Tetapi sama. kami, dengar dulu, tetapi kami orang Kristen percaya kepada perkataan Yesus Kristus, yaitu Mana perkataannya dengar bahwa dulu, dia? bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, terus Ya. kalau dia jalan kenapa Dan dibunuh? barang siapa percaya kepadanya tidak akan mati di dalam api neraka Allah kamu. Kalau Gitu. percaya jangan dibunuh.
Udah. Kan gitu. Bukan Nah, itu. bukan Anda sabar Bung, 10 detik. 10 detik. Anda baca Markus 9 nomor 49. Udah, Karena itu setiap kan- manusia udah akan digarami begini, dengan api neraka. Dengar Ayo. ya. Hey. Dengar saya kasih tahu. Ulangan 6 Trikitio. ayat 4 mengatakan begini. Ya, dengarlah hai manusia umat di bumi ini bahwa Yesus Kristus sesembahanmu itu adalah ada di Yesus ulangan, yang tidak ada esa. di ulangan Udah. begitu. Jangan repelin kitabnya Itu, orang. Bro John. Sudah. Jangan Bro jangan. John itu iman. Jadi dalam berargumen itu harus bisa mematahkan argumen lawan, harus bisa menyumbat mulut lawan. Nah, Markus 9:49. Dengan iman itu nggak bisa. Karena begitu. setiap orang akan digarami dengan api neraka. Ayo. Kayak mana tuh? Iya, karena Kita simpen dulu. pada Yesus Oke ya. Abbas, Kristus juga. Ya. kita simpan dulu, Bro John. Kita simpan dulu itu Markus itu. Kita clear dulu di topik sebelumnya. Di Ya, topik betul. sebelumnya kalau belum clear, kita Betul, jangan dulu melebar. Begitu. Kita enak diskusi itu begitu. Iya. Saling tajam, you tajam, saya tajam, begitu. Oke. Oke, kembali narasi saya. Yesus itu orang benar. Kalau dia orang benar, maka dia tidak boleh dibunuh. Pembunuhan terhadap Yesus adalah kesalahan fatal. Pelakunya dihukum neraka dan yang mengimaninya juga sudah pasti mengimani sesuatu yang salah. Demikian. Ya. Jadi itu pun tadi sebenarnya saya sudah sumbat mulutmu. Argumenmu sudah saya patahkan sebenarnya. Jadi kalau orang buta dikenakan pasal pidana itu nggak bisa, karena dia nggak bisa baca, dilarang menebang pohon, dia nggak bisa baca itu. Jadi mengenai hukum dan ketetapan itu nggak bisa diberlakukan oleh hakim. Pernyataan bahwa kamu tidak boleh membunuh orang benar, ini sudah ada jawabannya di Yohanes 1. Maka Abbas kalau mau merekonstruksi kronologis dari yang ada itu, menyatakan bahwa Yesus terbunuh maka Yesus orang fasik, ini salah karena mereka ini tidak mengenal, dikatakan tidak mengenal. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa Yesus adalah orang fasik sehingga dia tersalib. Nggak bisa. Nah, dia orang benar kan? Orang benar. Nah, terus pembunuhannya itu adalah suatu tindakan benar atau salah? Pembunuhan itu terjadi karena mereka tidak mengenal dia. Oke, bukan Dia datang mereka. kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Oke, sekarang pembunuhan terhadap Yesus itu benar atau tidak? Benar. Hah? Terjadi. Benar. Terjadi. Tindakan terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Perbuatan salah. Perbuatan salah. Jika orang ini mengenal, jika mereka mengenal dia, berarti mereka penyaliban, salah. berarti penyaliban itu salah atau benar menurut saudara? Benar terjadi. Iya, benar terjadi. Tapi tindakan menyalibkan Yesus itu tindakan benar atau tindakan salah? Salah. Salah. Lalu kalau itu tindakan salah, lalu dari mana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah karya Karena Tuhan? mereka melakukan itu dari ketidakmengenalan mereka itu terhadap dia yang disalibkan itu. Itu sebabnya dalam Nats diberitahukan setelah peristiwa itu semua terjadi, para murid Rasul mengalami menerima Roh Kudus, mereka mengulangi kembali. Itu sebabnya Allah telah menjadikan yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya ngasih tahu bahwa yang kamu salibkan itu dia. Itu yang dijajakan oleh Farisi kepada Romawi Yunani. Sekarang ketika penyaliban Yesus itu adalah sebuah kesalahan, kenapa Anda mendukung kesalahan? Bukan mendukung kesalahan. Itu Yohanes bukan kepada orang Asia, bukan kepada orang Yunani. Yohanes katanya pembunuhan dia Yesus datang itu kepada adalah milik kesalahan. kepunyaannya. Katanya pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kesalahan, pelanggaran perintah Tuhan. Terus kenapa Anda mendukung pembunuhan itu? Kenapa? Sama begitu tadi dari ilustrasi tadi, orang buta ini nggak bisa disalahkan
Karena dia nggak bisa baca peraturan itu. Anda mendukung suatu kesalahan terhadap firman Tuhan, itu apa namanya? Karena kita sekarang posisi di sini, di luar peristiwa yang telah jauh terjadi, kita bisa menyimpulkan, oh mereka salah, dan membenarkan narasi dalam Yohanes 1 itu benar. Jadi saya di sini kalau posisinya Anda sudah mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, berarti penyaliban itu adalah kesalahan. Mengimani penyaliban sebagai keselamatan itu adalah sebuah kesalahan. Itu kesimpulannya. Halo. Enggak begitu, bro. Abang. Halo. Ada satu mukjizat kebangkitan. Tes. Suara saya bisa terdengar nggak, bro? Ya, terdengar. Bisa. Halo. Ya. Iya, Jadi dengar. kesimpulannya di situ ya, bahwa penyaliban itu adalah kesalahan dan orang yang mengimani sebuah kesalahan itu adalah sebuah kesesatan. Itu kesimpulan saya. Ya, karena saya posisi sekarang di sini sudah menerima kebenaran Yohanes 1 itu. Posisi saya di situ. Bahwa mereka yang telah menyalibkan Kristus itu mereka tidak mengenal siapa yang datang itu. Mereka tidak mengenal. Bro. Seandainya mereka mengenal itu tidak akan terjadi. Brojo Freaky TV, tolong sebentar. kasih kesempatan dulu Bang. Iya, Bang Malik. kawan-kawan, listrik di tempat saya padam. Jadi ini gambar saya di sebelah mana, bro? Nggak kelihatan. Jaringan. Ya, nantilah. Jadi jaringan. Iya, kalau listriknya udah nyala, saya gabung lagi ya, bro. Semua punya hidung. Iya. Iya, lanjut. Iya. Teridentifikasi, tapi wujudnya nggak ada, bro. Tapi lu teridentifikasi. Jaringannya ini nggak stabil karena listrik padam. Pertanyaan Ya, jadi begitu ilustrasinya. ini dulu. Pertanyaan Kalau mau merekonstruksi, ada ilustrasi mendekati itu untuk kita bisa memahami itu peristiwa yang telah terjadi itu. Ilustrasinya itu orang buta tersebut tidak bisa dikenai pasal. Karena dia tidak tahu ada tertulis itu. Demikian juga orang-orang yang menyalibkan ini. Mereka tidak tahu, tidak mengenal. Itu sebabnya dalam nats di nats yang lain ada pemberitahuan, itu sebabnya Allah telah menjadikan yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ngasih tahu. Artinya mereka memang benar dalam Yohanes 1 itu, narasi itu mereka tidak mengenal. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Jadi tentang Keluaran 23 itu tadi, keluaran yang tadi Abbas bawakan itu tadi, itu nggak bisa kena kepada yang telah menyalibkan Kristus. Kenapa? Itu Apa alasannya? Karena Yohanes 1 sudah mengatakan kepada kita, Yohanes dia 1 datang itu kepada Yohanes 1 itu muncul belakangan, Bung. Ini firman Tuhan dari sejak zaman Musa. Yang lebih belakangan begini, yang lebih belakangan Allahmu datang bahwa itu tidak terjadi. Lu pegang nats ini, lu pegang nats ini. Jadi gini, Bung. Begitu harus komprehensif. Ketika Yesus datang, kalau you mau merekonstruksi ya dengan narasi tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, lu mau masuk merekonstruksi peristiwa kronologis itu, lu nggak bisa. Ya, artinya bisa, bro. Artinya kitab saudara Jadi lu jangan bertanya lagi. Artinya kitab saudara hari-hari selanjutnya lu nggak bisa masuk lagi untuk merekonstruksi itu. Nggak bisa lagi, bro. Karena kamu sudah diberikan jawaban bahwa mereka yang menyalibkan dia itu tidak mengenal dia. Itu jawabannya. Dan apakah mereka bersalah? Tidak bersalah. Karena mereka dikatakan tidak mengenal dia. Tidak bersalah. Aduh. Karena mereka tidak mengenal dia. Berarti orang upah buta pembunuhan yang menebang pohon itu tidak bersalah. Berarti karena upah dia menebang itu dalam ketidaktahuannya. Berarti upah Mengapa pembunuhan dalam ketidaktahuannya dia tidak bisa baca. Berarti upah pembunuhan terhadap orang Jadi benar lain itu surga. Bung, upah pembunuhan terhadap orang yang benar itu surga gitu. Siapa yang bunuh?
Jadi upah pembunuhan terhadap Yesus itu adalah surga gitu, saudara. Menurut kamu Suma kan kamu bilang dari Enggak, tadi pembunuhan Yesus itu tidak bersalah katanya. Jadi pelaku pembunuhan itu dapat surga gitu. Gini, karena kan mereka nggak tahu bahwa dia. Dari mana Anda mengatakan mereka tidak tahu? Sementara kitab Taurat itu adalah kitab mereka. Itu kitab mereka, Bu. Kitab Keluaran itu kitab mereka. Mereka tahu Yesus itu adalah orang yang tidak bersalah. Pilatus mengatakan tidak bersalah. Herodes mengatakan tidak bersalah. Kemudian firman Tuhannya mengatakan dia adalah anak Tuhan. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Lalu kenapa kemudian Anda membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar? Ini mau diskusi teratur atau ya sabar, karena saya cuma sendiri di sini, Bung. Kalian dari tadi ngomong banyak mulut. Sabar dulu. Belum selesai Anda ngomong lagi. Belum selesai baru Trikitiu Anda muncul lagi. Habis itu nanti Gento muncul lagi. Karena begini, pemahaman Islam udah itu, clear ya. pemahaman Islam itu tidak bisa Ya, sudah clear bahwa pembunuh Yesus upahnya adalah surga, betul?